Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat serta rekan-rekan channel Cara dan Solusi. Salam berkarya, semoga di kesempatan kali ini rekan-rekan semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan dan diberikan barokah atas rezeki-rezeki yang didapatkan rekan-rekan di hari ini, kawan. Hai kawan, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu belajar bersama tentang mode komunikasi HT, yaitu yang ditanyakan rekan-rekan PTP dan repeater, kawan. Yang belum melihat, ya rekan-rekan yang belum melihat tentang pembahasan point to point atau PTP, bisa dicari di video channel Cara dan Solusi, channel Cara dan Solusi, atau klik saja ya di sini, kan ya. Nanti penjelasannya bisa dilihat di sana dan mudah-mudahan penjelasannya atau pembahasan kita bisa dipahami dan dimengerti dan bermanfaat juga buat rekan-rekan semua. Oke, langsung aja kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai mode berikutnya, yaitu repeater, kawan ya. Baik kawan, langsung saja kita mulai pembahasannya, kawan ya. Menyambung dari kemarin, yang kemarin metode point to point atau PTP. Sekarang kita masuk ke metode komunikasi menggunakan dua buah HT dengan menggunakan sebuah alat pengulang atau disebut repeater. Sering disebut juga sebagai stasiun pengulang, kan? Karena repeater dari kata repeat, yaitu mengulang. Baik, repeater digunakan karena dengan metode PTP, kawan, itu jarak jangkauan atau kualitas komunikasi dua arah antara HT, misalnya HT A dan HT B atau HTC, HTD ya, itu kurang maksimal, kawan. Karena apa? Biasanya terkendala oleh faktor alam, terus lokasi yang kita tempati, ataupun misalnya lingkungan ya, pengaruh juga. Misalnya di daerah atau lokasi kita pegunungan atau perbukitan dan banyak bangunan misalnya, dan jarak yang kita gunakan untuk komunikasi terlalu jauh, sehingga dengan metode PTP hasilnya tidak maksimal, kawan. Maka diperlukan sebuah stasiun ulang untuk membantu biar kualitas dan kuantitas dalam kita menggunakan alat komunikasi bisa maksimal kembali, kawan. Oke, kita mulai dengan menggambar sebuah repeater di sini, kawan. Yes, kita ginikan aja ya. Yang penting kawan-kawan itu paham, itu aja. Walaupun gambarnya ini ya tidak terlalu bagus. Oke, kita sebut repeater. Repeater kita fungsikan atau kita gunakan sebagai stasiun ulang harus diposisikan dengan lokasi yang diusahakan di lokasi yang minim halangan, kawan. Dan untuk posisi tingginya, posisi atau kedudukan repeater harus kita taruh di sebuah atau di tempat yang datarnya itu lebih tinggi dari HT yang kita gunakan untuk komunikasi, kawan. Misalnya di sebuah bukit atau dataran tinggi, atau misalnya kalau bisa di sebuah pegunungan. Nah, nanti itu kerjanya akan lebih maksimal, kawan. Oke, kita simulasikan ya, kawan ya. Ini HT misalnya
HTA ya kan ya. HTA di sini HTA gambarnya ini loh kan, besar kecil kok pola ya. HTB di sini kita gambar lagi HTC. Baik kawan, apabila menggunakan misalnya mode PTP, ini karena jaraknya masih dekat ya, dari A dan B, ini PTP-nya masih jernih ya, karena jaraknya dekat dan medannya atau lokasinya tidak banyak gangguan, misalnya bangunan atau ketinggian di sini minim kan ya. Jadi untuk menggunakan mode PTP ya, PTP ya, ini antara HTA dan HTB ini lancar kawan. Sedangkan karena HTC ini di kedudukan yang jaraknya jauh dari HTB dan HTC kawan ya, HTA, jaraknya HTC ini jauh, juga misalnya terhalang oleh gunung kawan ya, gunung, kita gunakan gunung kawan. Oke, gunung ini dhuwur ya kawan ya. Ini kan ini di dataran tinggi dan tinggi meternya. Gunung mungkin bangunan yang banyak atau wilayahnya ini lembah kan ya. Lembah di HTC ini, sehingga daya pancar dari HTA ini kan, HTA ataupun HTB ya, ini diterima oleh HTC ya, diterima oleh HTC, hasilnya kurang maksimal kawan, mungkin putus-putus atau mungkin kemersak, apa ya, kemersak itu apa kan ya, pokoknya tidak jernih lah ya kawan ya di HTC ini. Bahkan HTC ini kalau mau komunikasi dengan HTA atau HTB ini, karena kendala ada perbukitan ini kawan, ini tidak bisa diterima HTB atau HTA. Nah, untuk memberikan atau solusinya kawan ya, solusinya supaya komunikasi ini bisa berjalan lancar layaknya seperti PTP antara HTA dan B ya kawan ya, ke HTC ini lebih jernih juga kualitasnya bagus, kita gunakan namanya repeater kawan. Oke, kita setting repeater kita di frekuensi RX 404 ya, 10. Sedangkan TX-nya kita agak jauh kawan ya, biar nanti tidak ada interferensi ya kan ya. Kita masukkan 460,25 MHz tentunya kan ya. Dengan frekuensi seperti ini kawan, ini repeater yang sering disebut dengan repeater lokal kawan, karena repeater ini ada jenisnya kawan, ada repeater lokal dan repeater link ya. Kalau link nanti kita insya Allah bahas yang berikutnya kawan ya, di kesempatan berikutnya kita fokus ke repeater yang lokal kawan ya. Baik, apabila kita setting di frekuensi seperti ini kawan, RX-nya 400, TX-nya 460, nah, di sebuah repeater, maka untuk HT apabila repeater di frekuensi ini kawan ya, itu untuk HTA RX-nya kebalikan dari ini kawan ya, RX-nya di 460,25 MHz. Sedangkan TX-nya kawan
kita masukkan RX dari repeater kawan. Paham kawan ya cara menyetingnya kawan ya. Jadi apabila rekan-rekan suruh dimintai tolong untuk bang setting frekuensi HT saya, kita tanya PTP atau repeater bang, menggunakan repeater. Nah, usernya atau yang minta tolong harus tahu ini kawan, frekuensi dari repeaternya ini kawan. Apabila kita menyeting tanpa mengetahui frekuensi repeater ini dulu kawan, maka kita tidak bisa menyeting hati kita kawan ya. Karena apa? Frekuensinya tinggal membalikkan aja kawan ya. Tapi RX-nya 404 berarti TX-nya dari sini dari 404. Paham kan ya? Nah, paham, masa nggak paham? Jadi seandainya gini kawan ya, HTA kita tekan PTT-nya, maka akan keluar frekuensi transmit atau TX di 404,10. Nah, ini frekuensi ini kawan, ini tidak langsung diterima oleh HTB kawan ya, ataupun HTC. Karena apabila menggunakan sebuah repeater ini kawan, HT ini frekuensinya sama kawan dengan ini ya, HTA, tapi tidak bisa langsung nyambung. Karena apa kawan? Karena RX dan TX-nya sama, angkanya beda. Nah, ini perlu dipahami kawan. Ya, kita terus dulu ya sebelum lanjut ke situ ya. Jadi RX HTB itu juga sama kan, 460,25, TX 404,10. Ini HTC juga sama kawan. RX-nya sini jangan ya, nggak cukup. 460,25 mHz dengan TX-nya 404,10 mHz. Kita pahami dulu ya, kenapa tidak bisa ini langsung metode PTP kawan. Coba kita lihat ya, ini TX-nya sama. Nah, sedangkan HT untuk PTP itu kawan harus TX ini sama dengan RX yang di sini kawan. Itu PTP kawan. Jadi seandainya keluarnya transmit dari HTA ini 404,10, maka akan diterima di HTB ini apabila RX-nya sama 404,10 mHz. Itu secara PTP kawan ya. Sedangkan ini RX-nya di 460,25. Jadi apabila kita gunakan PTP antara HTH, HTA dan B, ini tidak bisa kawan PTP ya. Juga dengan HTC, ini tidak akan bisa menggunakan PTP kawan ya. Oke. Lanjut, kita udah paham kan ya kalau PTP nggak bisa nanti ya, karena kita akan menggunakan dengan repeater. Lalu kita hidupkan sebuah repeater di sini kan ya. Ya ini sudah on ini. Berarti dia bisa menerima sinyal yaitu di 404,10 dan nanti dia akan memancar secara otomatis di frekuensi 460 dengan 25 mHz. Jadi cara kerjanya repeater kawan, dia menerima sinyal dari HT atau alat komunikasi yang frekuensinya TX-nya itu sama dengan R-nya dia, R-nya repeater. Dia akan menerima dengan otomatis dengan sebuah alat modul kawan ya. Itu biasa disebut cor atau rekan-rekan kita yang berkecimpung di dunia repeater kawan. Nah, alat cor itu akan
otomatis menghidupkan sebuah transmit di repeater. Nah, jadi ini kawan, ini melempar sinyal ya, ke repeater ataupun ke sini ya, ke segala arah ya. Tapi yang RX-nya sama kan di sini. Ini TX-nya 404,10. Maka diterima oleh RX di sini kawan ya. Karena sama ini 404 ya, 404,10. Diterima oleh repeater dan otomatis dia akan memancar ulang di frekuensi 460,25 ya. Mancar ulang ini sudah berarti sudah TX ya ini. Nah, TX nya repeater, maksudnya ini TX nya repeater 460,25. Maka HT-HT yang mempunyai RX 460,25 seperti HTB, HTC dan HTA ini dapat menerima dari hasil pancaran ulang dari repeater kawan. Nah, jadi tadi karena HTA dan HTB secara PTP tidak bisa menembus gunung ini kawan ya, misalnya ke HTC atau HTC sebalian tidak bisa memancarkan ke sini. Nah, dengan bantuan repeater ini kawan, ini akan bisa melewati gunung nih kawan. Ini dudukannya di ketinggian kan ya, bisa melewati gunung ini. Nah, akhirnya ini akan terjadi komunikasi dua arah antara HT-HT ini kan ya, dengan menggunakan sebuah alat namanya repeater. Nah, fungsinya seperti itu kawan ya, repeater. Di sini bisa paham kawan ya. Ya intinya seperti itu. Mungkin kalau rekan-rekannya lebih paham atau lebih bisa menjelaskan secara detail, bisa ditambahkan di kolom komentar kawan ya. Mudah-mudahan ini paham, ya kawan-kawan paham kan ya, dengan penjelasan kata-kata dari cara dan solusi. Itu kawan ya. Di sini paham? Tadi sudah disebutkan ya fungsinya apa, bagaimana caranya sebuah repeater itu bisa bekerja ya. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa dipahami kawan ya. Kalau belum paham ya diulang kembali. Nah, ini adalah kerjanya sebuah repeater yang sering disebut repeater lokalan. Karena apa? Karena repeater ini cuma mempunyai frekuensi dua kawan, RX dan TX. Nah, itu namanya repeater lokal. Nanti apabila ada satu frekuensi lagi di sini, entah itu TX-nya atau RX-nya, nanti kita bahas di repeater link kawan ya. Nah, itu manfaatnya nanti lebih jauh lagi kawan untuk daya pancarnya. Bisa melewati beberapa gunung, bisa mungkin kalau linknya banyak itu bisa disambung ke berapa puluh kilo lagi lah, seperti itu. Mungkin kalau kuat biayanya bisa seperti sebuah alat komunikasi yang kita pakai yaitu HP kawan. Baik kawan, semoga penjelasan tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kritik dan saran silakan dicoret-coret seperti urat-urat ini tadi di kolom komentar kawan. Cara dan solusi siap menerima dan membalas kritik, saran ataupun apa saja yang bisa membangun dan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu yang kita miliki. Karena ingat, ilmu itu luas kawan. Dengan kita sharing, dengan kita mengkritik, dengan kita menjawab pertanyaan, itu insya Allah akan menambah ilmu kita sendiri. Sekian dulu, terima kasih. Saksikan video-video lainnya yang tentunya bermanfaat di channel Cara dan Solusi. Karena apa? Channel Cara dan Solusi insya Allah memberikan cara dengan nyata dan solusinya tentunya dengan pasti. Sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.